Shalom. Kita sangat beruntung mengenal Yesus karena rencananya yang indah itu akan kita miliki. Ya, rencananya yang indah adalah menjadikan saudara manusia sorgawi. Nah, hari ini kita berbicara tentang 4 tiang tirai. Ini adalah maket daripada kemah sembahyang. Kalau sudah melihat, ini kemah sembahyang, ini pagar halaman. Lalu di sini ada namanya pintu, ya, pintu kemah. Pintu kemah ini terdiri dari 5 tiang, ya. Tapi di belakangnya ruangan Maha Kudus itu dibatasi dengan 4 tiang. Nah, ini digantung di sini tirai. Di sini yang disebut pintu kemah. Ya, kita sudah membicarakan tentang pintu kemah ini dan sekarang kita membicarakan tentang tiang tirai ini. Apa artinya? Ya, saudaraku, kita review sejenak tentang pintu kemah supaya saudara bisa mengingat kembali, ya. Pintu kemah ini terdiri dari 5 tiang yang didirikan, disalut dengan emas. Dari kayu itu disalut dengan emas. Namun alasnya itu tembaga. Jadi ini alas ini. Ini dari tembaga. Ya. Jadi ini kayu tapi disalut dengan emas. Tapi yang di bawah dikasih alas tembaga. Tentu ini mempunyai maksud. Ya. Jadi kalau Tuhan membuat kemah sembahyang dengan logam-logam, dengan kayu, saudaraku, semuanya mempunyai arti. Sebagaimana saya katakan, kayu itu gambaran kemanusiaan kita yang harus disalut, ya, dengan logam emas, dan ada juga dasar tembaga. Logam tembaga itu lambang dari penghukuman ilahi atas dosa. Dulu sudah saya terangkan ayat-ayatnya dalam kitab Ulangan, dikatakan kalau orang Israel berbuat dosa, maka langit ini akan menjadi tembaga. Artinya datanglah hukuman. Ya. Jadi logam tembaga itu lambang dari penghukuman ilahi atas dosa. Korban-korban yang dikorbankan di atas mezbah korban bakaran itu adalah lambang dari korbannya Tuhan Yesus. Nah, seperti ini mezbah ini, ya. Nah, mezbah ini di 4 sudutnya itu ditaruh tanduk, 4 tanduk, ya. Dan tanduk itu merupakan satu kekuatan. Kalau ada binatang punya tanduk, wah, dia bisa menanduk. Kalau saya lihat kerbau, ya, atau banteng, dia ada tanduknya dan dia bisa menanduk orang. Waduh, sudah melihat matador yang dipermainkan oleh banteng itu, wah, ngeri sekali, ya, saudara. Jadi tanduk ini luar biasa kekuatan, dan itu menunjukkan kuasa dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia berkorban memang, tapi untuk mengampuni, melepaskan dosa semua manusia dari keempat penjuru dunia ini. Jadi 4 tanduk itu melambangkan juga 4 penjuru dunia. Saudaraku, kekuatan daripada Tuhan mengampuni bukan 1-2 orang, tapi siapa saja di seluruh dunia ini yang mau percaya Yesus, dia bisa dilepaskan dari dosa.
Itulah kuasa pengampunannya yang sangat dahsyat. Ya, saudara, dan semua ini bisa terjadi oleh karena kesediaan Yesus. Coba kalau Yesus tidak mau menjadi manusia, kita celaka. Dia mau menjadi manusia, menjadi substitusi kita. Sebenarnya kita yang harus binasa, yang harus dihukum. Tapi Yesus ambil alih penghukuman ilahi ini. Karena itu, saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, dia teriak satu teriakan yang sangat menyedihkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saat yang paling berat dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus harus memikul dosa. Dan bagi Allah dosa itu tidak bisa didekati. Karena itu Yesus ditinggalkan sendirian. Dia mesti dengan sakit bukan main. Dan dia mau menanggung dosa-dosa kita. Asalkan kita itu mau percaya dan bertobat, berhenti dari dosa kita. Maka dia pikul, dia tanggung semua dosa kesalahan kita. Wah, ini merupakan kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu saya harap saudara jangan menyepelekan yang namanya korban Yesus. Kapan kita menyepelekan? Kalau kita berbuat dosa lagi. Setiap kali Tuhan mengampuni dosa, Tuhan kata, kamu sudah diampuni. Dan dia pesan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa itu harus dipikul dengan satu penderitaan dari Yesus. Karena itu mari, saudara yang berkata saya cinta Yesus, saudara mesti berjanji dalam dirimu, aku tidak mau berdosa lagi Tuhan. Saya harap saudara mengerti ini. Ya, karena itu saudaraku, bagi orang percaya yang yakin bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya menjadi penanggung hukuman ilahi, tetapi juga kita mesti percaya, dia lalu bangkit dari kematian. Untuk apa dia bangkit? Dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan, supaya dia membenarkan kita. Jadi posisi kita bukan hanya diampuni, tapi dibenarkan. Ini beda. Kalau diampuni, itu berarti saudara dibebaskan dari hukuman. Tapi kalau dibenarkan, artinya engkau dianggap seperti tidak pernah salah. Hak-hakmu itu bisa engkau ambil kembali. Nah, Tuhan itu bukan hanya mengampuni kita, tapi dia memulihkan hak yang sebetulnya kita tidak berhak. Sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, tapi tidak berhenti di situ. Tuhan ingin supaya saudara setelah dibenarkan, itu saudara menjadikan dia Tuhan. Tuhan artinya Tuhan. Berarti kita mesti belajar untuk menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namanya Roh Kudus. Untuk apa? Menuntun hidup saudara ke dalam hidup yang kudus. Karena itu aneh sekali ya kalau orang ke gereja tapi juga ke night club, lalu juga selingkuh, lalu juga main-main perbuatan seks. Saudaraku, mereka
Mereka itu betul-betul menghina korbannya Yesus. Karena itu kita mesti hati-hati. Ya. Kalau kita menghina korbannya Yesus, nanti kita bisa kena hukuman. Kita bisa kena hal-hal yang mengerikan buat kita. Saya anjurkan supaya kita menjaga diri kita. Jangan sudah anggap, dosa kan biasa, orang semua berbuat dosa. Tapi kata Tuhan, upah dosa itu maut. Artinya terpisah dari Allah. Nah, saudara, orang-orang yang mau menuruti pimpinan Roh Kudus itu dilambangkan dengan kelima tiang tadi, ya, yang beralaskan tembaga. Saudara, tadi saya katakan tembaga itu adalah lambang dari penghukuman ilahi. Jadi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kadang-kadang sebagai pemberita untuk mengajak kita melarikan diri dari daerah penghukuman. Contohnya misalnya Yohanes Pembaptis. Dia berkata, bertobatlah. Dan supaya kamu melarikan diri dari murka Allah. Sekarang banyak penginjil mengajak, ayo kita supaya masuk daerah anugerahnya Tuhan. Jangan kita ini hidup terus dalam dosa. Tapi kita mau bertobat, lalu hidup kudus, supaya kita itu bisa menjauh dari hukuman Allah. Ya, seperti Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Karena hukum roh dari kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, berbeda dari Alkitab Anda ya. Sebab Alkitab Anda itu banyak kekurangannya. Ya, ini saya lengkapi supaya saudara bisa perhatikan. Kalau mau cepat saudara foto, plek gitu nanti supaya di rumah ditambahi. Ya, saya sampai membuat itu kertas yang ada lemnya itu yang bisa dicopot ya, lem setengah matang ya. Lalu saya tulis supaya kalau membaca ulang jangan salah ya. Jadi di sini dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka ini tidak ada dalam Alkitab Anda. Yang ada dalam Kristus Yesus yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi kalau orang Kristen mau supaya jangan kena hukuman Tuhan, dia mesti hidup menurut roh, jangan menurut nafsu. Ya. Lalu Tuhan berkata, karena hukum roh dari kehidupan. Sama seperti saya sekarang tinggal di Indonesia. Apa yang terjadi? Saya kena hukum Indonesia. Kalau saya keluar negeri, tergantung kemana. Misalnya ke Amerika, saya kena hukum Amerika. Nah, kalau kita berada dalam hidup dosa, kita kena hukum dosa dan hukum maut. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kita berada dalam hukum roh dari kehidupan. Artinya Roh Kudus itu akan memberikan pada saudara kehidupan. Ya. Dan itu akan memerdekakan kita. Banyak orang Kristen, dia itu bisa lepas dari minum-minum, dari mungkin narkoba, bisa. Tanpa harus rehabilitasi, bisa.
Kalau pikirannya sudah diubah oleh Tuhan, pasti bisa. Itu kuasa Tuhan yang mengubah orang. Ya, ayat ini berkata, karena hukum roh dari kehidupan dalam Kristus telah memerdekakan kamu. Jadi Roh Kudus ini akan bekerja habis-habisan untuk memerdekakan kita. Nah, kita mau belajar tentang tiang dari tirai. Tapi saya terangkan lebih dulu bedanya dengan tiang dari pintu kemah. Sudah lihat di sini gambar tabernakel, ini kemah sembahyang, saudaraku. Ada mezbah korban bakaran, ada namanya kolam pembasuhan, lalu masuk ke sini, ini disebut ruangan suci. Di ruangan suci ini ada meja yang berisi roti 6, lalu ada pelita ya yang ada lampunya 7, lalu ada mezbah dupa, dan di sini tabut perjanjian. Nah, di sini ada pintu namanya pintu kemah. Tadi ya, 5 tiang. Tapi tirai itu 4 tiangnya. Nah, 5 tiang ini merupakan bayangan dari orang-orang yang memberitakan ya bahwa Yesus itu sebagai penanggung penghukuman ilahi. Jadi kalau saudara mau menerangkan kepada orang lain, ayo ikut Tuhan, lari dari daerah murkanya Allah. Supaya kamu lepas. Saudaraku, orang kalau tidak bertobat, misalnya orang itu ya hidup tidak benar lalu kena AIDS, dia bisa mati. Tapi kalau dia bertobat, AIDS-nya itu bisa disembuhkan. Dia bisa diperpanjang umurnya. Berapa banyak orang yang kena AIDS, dia mati. HIV, mati muda. Tapi kalau dia bertobat, itu penghukuman diambil. Saya percaya kuasa Tuhan. Dan sudah banyak bukti orang-orang ya yang hidupnya demikian bisa lepas. Saya dulu di training di Hawaii, ada seorang ya kena penyakit HIV. Tapi dia bersaksi bahwa dia mengalami pemulihan. Dan itu oleh karena kuasa Tuhan. Ya. Jadi tiang-tiang ini merupakan bayangan dari orang-orang yang mau sebagai tiang-tiang di gereja. Seperti tiang-tiang ini. Ini menyanggah ya. Di atas sana ada lantai 6 lantai. Ini disanggah oleh tiang-tiang ini. Tiang-tiang ini yang menopang. Ya. Jadi begitu juga di gereja. Ada orang-orang yang menjadi penopang-penopang. Yang memberitakan bahwa Yesus itu penanggung hukuman ilahi. Yang mengajak, ayo lari dari hukuman Allah. Supaya kamu jangan kena hukuman. Datang kepada Yesus. Ya, ini adalah gambaran daripada tiang pintu kemah ini. Jadi dari daerah sini, ini daerah tembaga, pindah ke di sini. Ini semua kayu yang dilapis emas. Tapi ini seluruhnya dari emas. Jadi di sini logamnya itu emas. Kalau di sini tembaga. Artinya harus lari, masuk. Melarikan dari daerah murka Allah. Ya dengan menerima Yesus. Lalu dibaptis. Lalu kita bisa diselamatkan. Ya, supaya jangan kena hukuman Allah. Tapi sekarang tiang-tiang ini beda.
Nah, saya harap saudara di gereja harus ada orang-orang semacam ini, jauh lebih hebat. Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang mau menjadi mediator. Ya, sama seperti Yesus. Yesus itu mediator. Ya, coba kalau ada dua orang berselisih, lalu ada penengah satu. Wah, penengah ini bisa kena hantam dari dua orang yang sedang berkelahi, betul nggak? Salah-salah bisa kena tusuk. Ya. Dulu ada orang-orang Inggris yang pendeta ya, yang datang ke Lebanon untuk memperdamaikan dua kubu yang sedang bertengkar. Apa yang terjadi? Sampai ke sana dia ikut diculik. Sampai sekarang nggak ada beritanya pendeta itu. Artinya dia juga menjadi korban. Saudara, inilah namanya mediator-mediator. Seperti Kristus menjadi mediator, menjadi penengah. Dan penengah seperti Yesus mengorbankan dirinya. Supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Yuk kita baca Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saya rindu supaya kita mempunyai hidup yang meningkat ya, Saudara. Jadi anak-anak Tuhan jangan terus tetap, tapi coba belajar menjadi tiang-tiang tirai ini. Wow, ini satu hidup yang lebih tinggi, lebih mulia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Perhatikan, dikatakan yang rohani, yang lebih lama dalam Tuhan, itu mestinya menanggung beban dari orang-orang yang baru. Nah ini kebanyakan kita nggak mau nanggung. Ya. Nah itu kan salahnya dia, kok saya tanggung. Ya biar dia tanggung dewek dong dia. Ini umumnya. Standar orang Kristen itu kebanyakan begitu. Kalau orang lain salah, kita tidak mau nanggung. Itu urusannya dia, bukan urusanku. Tapi orang-orang Kristen yang mengerti, itu mau menanggung. Contohnya seringkali terjadi di gereja, ada kena kecelakaan ini, beberapa saudara keluar duit, ada yang sampai ya membantu untuk kemo, itu kemo sekali berapa? Ya, kelompok komselnya ibu, istri saya, itu ya ada yang mengeluarkan uang untuk kemoterapi. Coba berapa itu? Rela menanggung. Jadi sudah melihat, itu artinya bersedia menanggung kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Supaya orang lain itu bisa mengenal kasih Allah. Tujuannya itu. Mesti ada yang menanggung. Nah inilah sifat yang mulia. Mari kita belajar, memiliki sifat seperti ini. Jangan kita mempunyai hidup yang egois. Hidup untuk diri kita sendiri. Pokoknya aku nggak ngerugikan kamu, kamu jangan merugikan saya. Itu kan hidup standar. Ya, saya berkata, saudara mau naik mobil yang mobil standar atau mobil yang lebih tinggi?
Wah, itu bedanya jauh sebenarnya. Lihat aja mobil yang kadang-kadang sudah lihat di papan board itu, standar 202 juta. Tapi kalau diperlengkapi 270 juta. Wih, beda 70 juta. Ya. Nah, hidup orang Kristen juga begitu. Ada orang Kristen yang standar-standar saja. Pokoknya saya tidak merugikan kamu, kamu juga jangan merugikan saya. Tapi ada orang Kristen yang lebih daripada itu. Misalnya pemimpin komsel yang baik, dia kadang-kadang dirugikan oleh anggotanya yang apa? Yang utang, lalu nggak bayar, tapi tetap dilayani. Wah, supaya nanti bisa bertobat. Ya, saudara, ini namanya saudara menjadi mediator, menanggung kesalahan orang lain. Ya, dan yang rela menanggung kesalahan itu layak disebut pemimpin atau bapak. Bapak dan ibu, kalau ada anakmu salah, kamu biarkan atau kamu tanggung. Dia merusak barangnya orang lain. Saudaramu siapa? Ganti. Siapa yang ganti? Bukan anak itu, bukan? Siapa? Ayahnya. Nah, mungkin saudara berkata, ya kalau itu anakku, mau aku. Tapi ini bukan anakku. Nah, ini berarti saudara belum punya sifat kebapaan. Ngerti ya? Orang Kristen itu mesti naik peringkat. Jangan cuma anak-anak. Tapi mempunyai sifat kebapaan. Mau menanggung ya kesalahan anak-anak. Itu namanya seorang pemimpin yang baik. Dan ini namanya untuk menanggung ini butuh yang namanya roh lemah lembut. Dan inilah gambaran daripada tiang-tiang tirai ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut bahwa tiang-tiang tirai ini juga dari kayu, disalut dengan emas, tapi sekarang alasnya beda. Tadi alasnya apa? Tembaga. Sekarang alasnya perak. Nah, jadi ini mempunyai maksud. Jadi Tuhan itu suruh bikin kemah suci dengan begitu rinci, mempunyai maksud rohani untuk kita. Supaya kita bisa ngerti, oh maksudnya itu. Ya. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 sama-sama. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saya berkata, ya nah itu untuk Pak Bekti itu hamba Tuhan. Kalau saya bukan hamba Tuhan, saya ini jemaat. Halo, saudara itu hamba Tuhan apa bukan? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Ah, ya, hanya ada 2, hamba Tuhan atau hamba dosa. Kalau namanya hamba, memperhambakan pada siapa? Tuhan, betul? Yesus engkau jadikan apa? Hamba apa Tuhan?
Halo, Tuhan. Betul. Engkau berkata Tuhan Yesus. Betul. Engkau harus jadikan apa? Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, saudara apa? Nah iya. Kalau Tuhan kata seorang hamba Tuhan itu jangan, oh itu Pak Bekti. Kalau hanya Pak Bekti, saya bersyukur. Tapi saudara tidak jadi hamba Tuhan. Hambanya siapa? Hamba Mamon, hamba iblis, hamba dosa. Ya jangan dong. Kita semua harus jadi apa? Hamba Tuhan. Ngerti ya? Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Makanya kalau ada pendeta bertengkar, saya berkata, wah ini enggak ngerti. Ini pendeta apa bukan ini? Wah pendeta ribut sekali. Sampai bunuh-bunuhan. Ya di mata Tuhan dia bukan pendeta. Ini saja loh, jemaat saja enggak boleh bertengkar ini. Makanya jangan sudah berkata, oh kalau Pak Bekti enggak boleh bertengkar. Kalau kami boleh. Enggak boleh. Halo? Dengar ya, ini masuk loh ya. Jangan nanti saya bukan hamba Tuhan, nanti saya boleh bertengkar. Ya, kalau saudara boleh bertengkar berarti saudara belum menjadikan Yesus itu Tuhan. Ini penting. Jadi saudara mesti menjadikan Yesus itu Tuhan, supaya saudara itu harus apa? Ramah, ya. Lalu yang penting ini, cakap mengajar. Karena itu saya harap saudaraku, kalau ada training, saudara mbok yau ikut. Supaya saudara itu bisa di-training untuk mengajar orang lain. Ya, ini diperintahkan, harus sabar. Ya, dan ini sangat penting, ini penekanannya. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Biasanya kalau ada orang yang suka melawan, sudah tinggalkan. Itu urusannya Pak Bekti yang ngelawan-ngelawan. Nanti saya mahkotanya banyak, sudah nggak dapat mahkota gimana? Ya tak? Jadi saudara juga mesti belajar menuntun. Belajar saya katakan. Belajar, saudara itu belajar memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Orang yang melawan bisa mengenal kebenaran, sadar, lalu terlepas dari jerat iblis. Contohnya siapa? Saulus. Saulus itu membunuh orang Kristen. Siapa yang memimpin mula-mula? Ananias. Setelah Ananias siapa? Barnabas. Betul? Sehingga Paulus menjadi orang yang melejit lebih hebat dari Ananias. Lebih hebat daripada Barnabas. Bisa. Ya, saudara. Nah, karena itu untuk tiang dari pintu tirai ini itu beralaskan perak, disalut emas, beralaskan perak. Ini 4 tiang ini. Ya, kalau pintu kemah itu jalan masuk ke ruangan suci. Ini. Dari halaman ke ruangan suci. Tapi kalau tirai, jalan masuk ke ruangan maha suci. Ya, beralaskan perak ini. Jadi, saudaraku, tadi kalau di sini tiangnya beralaskan tembaga. Artinya mengajak orang, supaya lari dari hukuman Allah. Ya, sekarang beralaskan perak. Apa maksudnya? Coba kita baca dulu ini. Keluaran 26. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada keempat tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tapir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tapir itu, sehingga tapir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Iya, jadi di tiang 4 tiang ini harus kamu gantung tabir, ya, kain, ya. Dan kain ini ada gambar kerub ini. Kita sudah menerangkan minggu lalu, ya, bahwa tabir itu gambaran daripada tubuhnya Tuhan yang dipecahkan, yang harus mati untuk kita. Ya, saudaraku, tiang dari kayu sitim ini, kayu penaga, ada lambang dari apa? Pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi penopang dalam jemaat. Karena itu saya harap ada jemaat-jemaat yang bisa ngajak orang lain, ayo percaya Yesus supaya jangan kena hukuman Allah. Itu yang tadi pintu kemah. Sekarang ada orang-orang dalam jemaat yang juga menjadi penopang dalam jemaat, tetapi yang mau memikul kesalahan dari orang-orang baru itu. Ya, kadang-kadang orang baru utang, lalu salah, tapi kita bimbing terus. Walaupun melukai kita. Nah, ini biasanya kalau orang sudah melukai kita kibaskan, tendang. Coba kita bimbing supaya dia bisa berubah. Wah, kadang-kadang nangani orang gitu memang nggak mudah, ya. Ada dulu sampai kita dirugikan, waduh, uang berapa aja dirugikan. Akhirnya juga mental, hilang. Ya enggak apa-apa, Tuhan ganti dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, walaupun saya rugi. Ya, saudara. Nah, tiang-tiang ini dalam Alkitab disebut tiang-tiang jemaat, atau bahasa Indonesia terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Soko Guru Jemaat. Ya, coba kita baca Galatia 2 ayat 9 sama-sama. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, sebagai soko guru jemaat, ya, to be pillars, ya, pilar, ya, jadi tiang. Ini soko guru, ya, betapa pentingnya rumah itu mesti ada tiangnya. Begitu juga jemaat Tuhan, ini mesti ada orang-orang yang kokoh, yang kuat untuk memikul beban, ya, beban kesalahan dari orang lain. Nah, ini dibutuhkan orang yang punya hati Bapak. Orang yang bisa membapai anak-anak kadang-kadang nakal, ya. Salah ini, salah itu. Mana kalau ada orang salah di gereja, sudah anggap, ini anak kecil. Tapi jangan diusir. Ya, orang Tionghoa bilang, sekialah. Bislah, nggak apa-apa lah. Dia merugikan, itu anak-anak rohani, ya, baru punya tingkat rendah, ya salah-salah, oke dah.
Nah, kalau sudah mempunyai hati gitu, baik. Coba kita baca. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, kita membapai tapi juga meminta dengan sangat. Makanya sudah mesti mendidik, ya. Ayo diajar supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memang mula-mula salah, tapi nanti bisa jadi baik. Ya, supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Wow. Ini satu tingkat hidup yang baik. Jadi tadi katakan sebagai Bapak yang menasehati, menguatkan hati orang yang suka melawan. Itu butuh hati Bapak. Ya, dan tadi saya tekankan, ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut. Ini kuncinya, dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi kuncinya itu punya sifat lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kelemak. Bukan kalau ngomong halusnya, iya loh. Bukan itu. Lemah lembut itu orang yang kita sudah belajar ya. Kalau khotbah-khotbah minggu itu saudara mesti ingat itu. Apa itu lemah lembut? Ayo kalau saya tanya, masih ingat enggak? Saya kasih ulang-ulang. 4 minggu dulu. Apa itu kelemah lembutan? Masih ingat enggak itu? Ya. Jadi pelayan Tuhan mesti mempunyai sikap lemah lembut. Baru bisa tahan menghadapi orang-orang yang suka melawan. Nah, kalau saya ingat refreshing ya. Kelemah lembutan itu kekuatan yang sempurna namun dalam penguasaan diri. Ya, perfect strength under control. Masih ingat? Khotbah minggu berkali-kali itu, ya toh? Apa itu kelemah lembutan, perfect strength under control. Artinya kekuatan yang sempurna tapi masih bisa dikontrol. Biasanya makin kuat, makin sulit dikontrol. Orang makin kaya, makin sulit dikontrol. Orang makin pintar, makin sulit dikontrol. Betul? Tapi Yesus, coba lihat Yesus. Yesus itu Allah, menjadi manusia. Sekarang Bapak berkata, Yesus, engkau punya tugas menanggung dosa semua orang. Untuk itu kamu akan disiksa, disalib sampai mati. Yesus berkata, yes, I am. Saya mau. Waduh. Ini namanya perfect strength. Allah mau masih dikontrol. Ya. Allah masih mau nuruti Bapak Ibu Yusuf tukang kayu. Wih. Itulah Yesus. Saya berkata ini loh. Namanya kekuatan yang sempurna namun masih bisa dikontrol. Walaupun dirinya itu Allah full. Allah sepenuh. Maha kuasa. Namun sedia menaklukkan diri. Untuk apa? Untuk dalam kontrol Bapak. Yang merencanakan penebusan. Sebab Allah itu merencanakan penebusan. Nah, tiang-tiang dalam jemaat. Begitu juga.
orang-orang yang mempunyai hati Bapa. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, jadi saya ulangi lagi ayat ini, supaya kamu ini seperti Bapa terhadap anak-anak, ya. Dan menguatkan hati orang supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudaraku, jadi kekuatan yang luar biasa. Ya, saudara, kita melihat dalam praktek semakin orang itu kuat, semakin berkuasa, semakin berkedudukan, semakin kaya, semakin sulit tunduk. Betul? Makanya di paling sulit ngatur di mana? Ngatur pemimpin. Itu paling sulit. Juga di Indonesia. Ngatur rakyat gampang. Ngatur pemimpin susah. Kenapa? Punya kekuatan. Makin dia punya kekuatan, makin sulit diatur. Tapi Yesus mau diatur. Nah, itu beda ya. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, waktu Yesus harus diatur bagaimana? Waktu Yesus harus diatur, kamu ini harus mati untuk penanggung dosa. Wah, Yesus berdoa ya. Di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, kalau boleh jangan begitu, lalukanlah. Kalau boleh, dia berdoa lagi. Oke, enggak deh, saya mau. Ya, jadi ini jelas tidak mudah, ya, tidak asal mengalir gitu. Banyakan orang Kristen, ya mengalir sajalah. Oh enak mengalir saja. Ya, mengalir saja itu artinya mbuh lah wis, orang ngerti lah. Apa wis, bukan. Menjadi orang Kristen bukan mengalir saja. Harus punya kemauan, kehendak. Ya, saudaraku, untuk apa? Untuk nuruti. Nah, keempat tiang tirai ini melambangkan pribadi-pribadiku yang bersedia. Ya, bersedia memikul tugas Allah dengan ketaatan sepenuh. Dan ketaatan itu bisa merobek dagingnya. Ini, perasaan dan sebagainya. Hatimu disayat-sayat. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan pribadi kita. Namun karena rencana penebusan itu tadi dasar perak, ya, tiang ini punya dasar apa? Perak. Jadi pikirannya itu, Yesus saja nebus saya. Dia bayar dari Allah jadi manusia, masa saya enggak mau bayar? Nah itu loh. Untuk apa? Untuk menebus. Supaya penebusan terjadi juga bagi orang lain. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus sekian banyak orang. Setelah itu orang-orang ini harus juga menjadi korban penebusan. Lihat, murid-murid Yesus. Dari 12 orang, satu gugur ya. 10 orang semua mati syahid. Semua. Cuma satu enggak. Yohanes. Mereka waduh robek, betul-betul robek. Daging ini. Ya seperti istri saya kena bom, itu robek dagingnya. Ya.
Saudara, rumah saya terbakar. Wah itu ya, waduh, sakit. Tapi kita melayani Tuhan dengan gembira. Ya, kenapa? Karena mempunyai dasar rencana penebusan manusia. Yuk ikut partisipasi dalam hal ini. Merelakan diri menderita demi salib Yesus. Ini pengajaran yang seperti gini nggak disuka oleh orang-orang Kristen banyak, ngerti? Orang banyak Kristen ini sering dengarkan yang, enak-enak gitu. Ayo berkat Tuhan melimpah, ayo, wah motivasi senang. Tapi kalau disuruh menderita, aduh, khotbah kok gini. Justru ini yang murni. Yang murni ini ya begini ini. Ya, jadi saudara mesti back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Supaya kita ini betul-betul mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kenapa kita ini mesti menderita? Ini kuncinya. Menderita karena dibawa otoritas. Ya, seperti Yesus dibawa otoritas Bapa sorgawi sama dibawa otoritas Bapa duniawi Yusuf dan Maria. Karena itulah doa puasa kemarin dulu, Selasa sampai Kamis, saya beri judul otoritas. Karena berkaitan dengan ini. Jadi saudara yang ikuti doa puasa, ngerti. Ya. Oh artinya otoritas itu berarti kita ini mesti belajar tunduk. Walaupun itu menyakitkan. Kenapa bisa tunduk? Karena punya sifat ini. Roh kelemah lembutan. Ya, nah ini sama dengan emas murni itu. Tahu, tiang ini disalut emas. Emas murni itu satu logam yang lembut, bukan main. 1 milimeter emas, tebal 1 milimeter, bisa ditempa jadi lempengan kertas emas 10.000 lembar. Halo? 1 mili. 1 mili itu segini loh. Bisa dipukul jadi 10.000 lembar kertas emas. Jadi kertas emas itu jauh bisa lebih tipis daripada kertas. Dan hebatnya apa? Tidak robek. Wah, ini sifat emas. Ya. Orang yang mempunyai hati kelemah lembutan, walaupun dia mengalami derita, hatinya ini enggak luka. Ada orang begitu kena sedikit penderitaan, udah ngamuk, bukan main. Betul? Lihat aja kalau bertengkar. Dirugikan sedikit, udah wes, sampai banting-bantingan, bawa pisau, gitu. Tapi orang yang punya hati lemah, itu tandanya. Kalau sudah mempunyai hati lemah lembut, engkau kena ini, kena itu, hatimu itu enggak robek, enggak luka. Engkau masih bisa puji Tuhan. Nah itu anak Tuhan yang sejati. Saya rindu supaya kita minta Tuhan kuatkan saya supaya bisa begitu. Ya, coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 18-19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab ini suatu anugerah bila karena hati nurani terhadap Allah seseorang menanggung kesedihan karena penderitaan perbuatan salah orang lain. Iya,
Saudaraku, ini terjemahan dari Modern King James. Ya, karena bahasa Indonesia agak kurang baik terjemahannya. Suku. Perhatikan yang di bawah ya, suku. Hamba tunduklah sama Tuanmu dengan hormat, takut. Ya, bukan saja pada yang ramah, yang baik, juga kepada yang bengis. Wah, saudaraku. Sebab itu suatu anugerah. Loh, ini konsep Tuhan. Ini namanya anugerah penderitaan. Saudara bisa menderita karena benar. Seperti ini, wanita ini kerjanya sudah benar. Tapi bosnya yang salah tadinya. Bosnya ngamuk-ngamuk. Lagi mana wanita itu? Ya dia diam aja. Ya, namanya tunduk. Tunduk sama pimpinan. Dikatakan sebab ini suatu anugerah Allah bila karena hati nurani terhadap Allah. Jadi saudara itu tahu saya ini mesti jaga ini. Ya, saya ini punya Tuhan yang melihat saya. Hati nuranimu begitu. Saya nggak boleh balas. Ya. Karena hati nurani terhadap Allah menanggung kesedihan karena penderitaan perbuatan salah orang lain. Jadi bukan salahnya sendiri. Nah, kalau saudara punya hati nurani seperti ini, ya, ini seperti ini. Kata-katanya seperti ini. Karena Tuhan itu telah menebus saya dengan darah Yesus yang amat mahal, maka saya juga mau. Mau apa? Mau menderita demi rencana penebusan Tuhan, itu bisa berlaku bagi orang lain. Kalau dulu penebusan Tuhan berlaku bagi saya, dan Yesus menderita, sekarang saya mau ikut menderita demi penebusan Tuhan berlaku untuk orang lain. Ini orang yang punya roh kelemah lembutan. Inilah namanya sifat emas. Ya, mulia. Logam mulia. Nah, kalau anak-anak Tuhan mempunyai sifat begitu. Waduh, Tuhan kata hatimu mulia. Hatimu mulia. Luhur. Kalau hatimu luhur, kedudukanmu nanti di sorga mulia. Kan itu belajar ya. Saya katakan belajar loh ya. Jadi belajar kalau saudara sekarang dirugikan orang. Jangan saudara, waduh, marah-marah, banting-banting, balas. Kalau perlu panggil tukang pukul supaya benjut situ. Kalau perlu membunuh, wadah. Hilanglah semua kesaksian sebagai anak Tuhan, betul? Tapi mari kita minta kepada Roh Kudus, beri saya kekuatan. Supaya saya bisa menunjukkan Engkau hidup dalam saya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Yesus yang hidup dalam diriku. Aku mau belajar. Menunjukkan pada orang lain bahwa Yesus betul menjelma hidup dalam diri saya. Supaya namamu dimuliakan. Ya, itu harus menjadi kerinduan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan.